kepercayaan kita dengan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus, yang Tunggal, dan Roh Kudus, supaya kita dapat membangun diri di atas dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus menjadi bait Allah yang hidup, yang kekal dengan keselamatan bersama. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, teguhkanlah mereka dalam iman dan panggilan, agar mereka dapat menjadi batu karang, dasar yang kokoh menopang pembangunan rohani umat, dan sanggup bertahan dalam menembus badai kemajuan zaman. Dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar mereka dapat senantiasa menggembalakan umat-Mu dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Kami mohon. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, jadikanlah rumah-Mu ini sebagai tempat kami memohon kepadamu, agar bangsa dan negara kami dapat segera bangun dari masalah yang menjerat, dan semoga gaung membangun keadaban publik yang dicanangkan menjadi pedoman dan memperbaiki insan negara dan bangsa kami. Kami mohon. Bagi sesama kami yang sedang mengalami penderitaan, ya Bapa, Engkaulah Mesias yang dapat mengatasi segala penderitaan dan masalah. Kami berpasrah kepadamu seutuhnya untuk keselamatan mereka, dan arahkanlah kami untuk selalu berbagi berkat dan meringankan beban mereka dan beban dunia ini. Kami mohon. Bagi semua orang yang berkehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik bergandengan tangan untuk membangun masyarakat dalam peradaban baru yang adil, berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon. Bagi kami semua yang menjadi anggota gereja-Mu yang kudus, ya Bapa, semoga rumah-Mu ini serta kami, bait Allah yang hidup, dapat membiasakan secerah cahaya harapan yang mengusir nuansa kegelapan, dengan lebih mengutamakan keilahian hidup dalam cinta kasih, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, serta sukacita, damai sejahtera, dan berbagi berkat. Kami mohon. Allah Bapa, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, di dalam ruangan ini maupun di dalam diri kami yang lemah ini. Kabulkanlah doa permohonan kami yang merupakan ungkapan cita-cita dan hasrat kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Bapa kami.
Marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, kekuatan para rasul, dengan gembira dan dengan rasa syukur, kami merayakan keberkatan kapel ini serta menunjukkan persembahan roti dan anggur ke altar-Mu. Maka perkenankan kami menambahkan kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan kami demi Kristus Tuhan dan keselamatan kami. Tuhan serta-Mu. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau berkenan menciptakan alam semesta yang mencerminkan keagungan-Mu. Meskipun demikian, Engkau berkenan menerima usaha kami yang dengan sukacita membaktikan rumah doa ini, hasil karya tangan manusia. Rumah ini mengikat kesatuan-Mu yang telah Kau bangun laksana sebuah kota yang terdiri di atas dasar para rasul, dengan Kristus sendiri sebagai batu sendinya. Mereka itulah gereja yang telah tersusun dari batu-batu pilihan yang hidup karena Roh Kudus dan berpadu karena kasih. Di dalamnya Engkau senantiasa menjadi segala-galanya bagi semua orang, dan cahaya Kristus akan memancar tak kunjung padam. Maka dengan pengantaran Kristus, ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus di surga, kami berbadan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadapi kehadiran jiwa dalam persatuan dengan jemaat-jemaat separoti dan Persekutuan Tuhan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya agar bagi kami menjadi turun dan dapat benar-benar kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan Untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada bangku, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur dan memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Benediktus ke-16, Harus Pemagung kami Yohanes Pujo Sumarto, serta para imam, diakon, dan pelayan-pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kita
bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu terhindar dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tinggalkan kepadamu, dan damai-Ku yang Kuberikan padamu. Karena itu janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengendara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan serta-Mu. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, Dia ilah melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas berkata kepada saya, yang bersabda saja, saya akan sendiri. Tuhan dan Tuhan.
Dia Roh sejati dari surga. Yang telah kami sediakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga sampai menyembah Kristus yang hadir di sini, kami selalu diikut sertakan dalam misteri penyelamatannya dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Allah, libatkanlah kasih setiamu dalam hati kami, karena santapan suci yang baru saja kami terima. Semoga di dalam keadaan ini kami tak henti-hentinya menghormati Engkau, supaya di hadapan kelak kami dimuliakan bersama para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur telah disegarkan dan diteguhkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon Roh Kudus menjiwai kami semua, agar kami tidak hanya dapat membangun sarana saja, melainkan menjadi bait Allah yang kudus dan hidup menjadi saksi kerahiman Allah manusia. Demi Kristus Tuhan dan Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian tadi rangkaian acara misa syukur pemberkatan kapel Santo Paulus melalui pada kesempatan ini. Selanjutnya sebelum kita semua mohon berkat penutup dari Bapak Uskup, terlebih dahulu kami persilakan kepada Dewan Paroki untuk menyampaikan sepatah kata sambutan kepada Bapak Kristus. Hari ini kapel Bulaweng diberkati. Kapel Bulaweng merupakan kapel yang ke-8 di Paroki Mati. Bangunan kapel ini yang dikerjakan oleh Bapak Ibu wilayah Bulaweng akan tercatat menjadi sejarah Paroki Mati, di mana sejarah itu akan selalu diingat oleh generasi mendatang. Namun beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dan perlu kita lakukan adalah konsistensi, kontinuitas dari kita semua umat Paroki Mati, terlebih umat wilayah Bulaweng, untuk bisa menjaga, merawat untuk keberlangsungan dari kapel yang kita cintai sebagai tempat kita beribadah. Kita semua berharap agar kapel ini digunakan untuk kemajuan umat secara maksimal dan optimal, sehingga kesucian kehidupan umat dapat terwujud. Salah satu wujud dari kesucian umat
Lebih untuk umat Wilayah Bulawet, bisa kita lihat kehidupan umat bisa secara signifikan dan relevan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kesempatan ini sungguh Dewan Paroki mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan kapel, panitia peresmian, dan semua pihak yang telah mengukir sejarah pembangunan kapel bagian dari Paroki Mati. Di akhir kata kami sampaikan, tumpuan jamen diencoki man doro diri. Umat Bulawet seneng resik, resiki bejo ben resik. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan serah terima Kapel Santo Paulus Bulawet dari panitia pembangunan kepada Bapak Uskup dan selanjutnya diserahkan kepada Romo Paroki. Tuhan sertamu. Terima kasih juga atas kehadiran dari Kapel Santo Paulus Bulawet ini. Bapak Bupati yang kami hormati, perlu kami lakukan pemeriksaan bahwasannya rangkaian acara peresmian Kapel Santo Paulus Bulawet ini tadi telah kami awali dengan isya syukur yang dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Semarang Monsignor Yohanes Budiwaseso. Untuk itu perkenankan rangkaian acara pada kesempatan siang ini akan kami lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pembangunan Kapel Santo Paulus Bulawet kepada Bapak Adi Kusuma kami persilakan, dan akan didampingi oleh Bapak F. Sumaryo dan Bapak Y. Mario Susaku. Kami persilakan. Bapak Bupati Sleman, Bapak IRS Haji Sri Purnomo MSI yang kami hormati dan kami hormati, Bapak Uskup Agung Semarang Monsignor Yohanes Budiwaseso yang kami hormati dan kami hormati, Pastor Ketua Paroki Santo Paulus Guncakangan Romo Petrus Tri Martono yang kami hormati, segenap pejabat pemerintah yang kami hormati, segenap pengurus Dewan Paroki Santo Paulus Guncakangan yang
para romo, suster dan budak yang kami hormati, para undangan dan hadirin. Syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Tuhan atas karunia yang melimpah sehingga bangunan kapel Santo Paulus Wilaren, Paroki Santo Aloysius Gonzaga telah selesai pembangunannya dan diberkati oleh Bapak Agung Semarang Monsignor Yohanes Simanjak. Pembangunan kapel Santo Paulus Wilaren jika dihitung dari saat timbulnya gagasan akan kebutuhan kapel yang sekarang nyata yang pada tahun 2006. Kemudian dimulai peletakan batu pertama pada tanggal 29 Juni 2009 dan selesai di bulan Desember 2011, maka membutuhkan waktu 5 tahun. Selama 5 tahun tersebut, panitia telah bekerja dengan bantuan berbagai pihak menyelesaikan pembangunan kapel ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa yang hadir adalah para pejabat pemerintahan, pejabat gereja, tokoh masyarakat, para donatur dan semua umat Katolik di Paroki Santo Aloysius Gonzaga dan secara khusus umat wilayah Santo Paulus Wilaren. Adapun pihak yang terlibat dalam pembangunan dan peresmian kapel ini yaitu pemerintah yang telah memberikan izin, FKUB, LPUB, pejabat gereja dari keuskupan sejak tahun 2006 sampai saat ini, sampai pastor Paroki Santo Aloysius Gonzaga yang jika kami sebut yaitu Romo Istoto Raharjo, Romo Nandi, Romo Tri Wijayanto, Romo Ratno, Romo Slamet, Romo Prastio, Romo Sudarsman yang telah tercimbung dalam pembangunan ini, Romo Trimargono dan Romo Kati walaupun belum datang telah memberikan restu. Yang lain yang terlibat yang tidak kalah pentingnya adalah para donatur yang telah memberikan barang, dana dan pemikirannya, juga secara khusus yang memimpin dalam pembangunan ini Bapak Franciscus Savius Edi, juga Bapak Matius Margono yang telah memimpin kami dan teman-teman. Perlu kami juga yang para membuat gambar, ahli bangunan dan para tukang yang telah berjerih payah mewujudkan kapel ini. Bapak Bupati dan Bapak Uskup sangat dihormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan kiranya berkenan memberikan sambutan dan menandatangani prasasti sebagai tanda resmikannya kapel Santo Paulus Wilaren ini. Dengan penandatanganan prasasti berakhir proses pembangunan kapel ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Bupati, Bapak Uskup,
dan para hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan Bapak Bupati dan Bapak Uskup berkenan memenuhi permohonan kami. Sekian dan terima kasih. Berkenan hadapan Bapak Uskup Agung Semarang untuk menyampaikan permohonan sambutan. Kami bersilakan. Bapak Bupati dan pemerintah dari saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena selama 5 tahun kita berjuang untuk mewujudkan mimpi dari umat wilayah Bulaweng ini. Banyak yang telah terlibat dengan berbagai macam cara mewujudkan mimpi itu, dan itu tentu merupakan ulah dari kerjasama pemerintah, pihak gereja, para donatur, dan umat yang berjerih payah. Dan sekarang kita menikmati buah-buah dari kerjasama itu. Oleh karena itu, selaku pimpinan Gereja Keuskupan Agung Semarang, saya mengucapkan terima kasih bahwa di tempat ini ada suatu kehidupan umat, dan kami berharap supaya kehidupan umat itu menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Masyarakat itulah yang menjadi penjaga dari gereja ini. Kalau seluruh masyarakat juga merasa memiliki gereja ini, lalu kita akan menjadi aman, membangun suatu kesadaran yang baik untuk masyarakat ini. Itulah harapan saya, supaya gereja wilayah Bulaweng ini betul-betul bermakna, menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang kita hidup. Dan kita ini juga adalah bagian dari masyarakat muslim. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati sebagai tanda bahwa Bapak Bupati mendukung kehidupan seluruh umat wilayah kita. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang akan menghormati berikut ini, dimohon berkenan sambutan beliau Bapak Bupati Sleman dan dilanjutkan dengan meresmikan tabel ini yang nantinya akan ditandai dengan penandatanganan prasasti dalam pemukulanku. Untuk itu mendapat Bapak Reganis Haji Sri Purnomo MSI dan mengucapkan persilakan. Bapak Uskup Agung Semarang, Bapak Monsinyur Dias yang menghormati para romo, para suster, yang menghormati para administrasi, para camat, beserta para hospital, camat kami, dan juga kepala desa, serta seluruh umat paroki Santo Aloysius yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga pembangunan kapal Santo Aloysius ini telah selesai dan dapat digunakan oleh umat Katolik di wilayah Bulaweng sekitarnya. Saya atas nama jajaran kepala pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh umat dan pastor paroki Santo Aloysius Gonzaga-Pati yang pada hari ini telah memiliki tabel baru. Dengan selesainya pembakaran tabel ini diharapkan dapat menjadi makna yang nyata bagi umat Katolik. Saya juga berharap agar keberadaan tabel ini semakin mendukung dan fasilitasi kegiatan umat, sehingga umat Katolik di wilayah Melawi dan sekitarnya dapat melakukan ibadahnya. Namun demikian, nilai strategis sebuah tabel maupun gereja tidak hanya dilihat dari bangunannya saja, tetapi juga dari banyaknya kesempatan cinta umatnya
Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh umat Santo Agustus Penjaga untuk senantiasa dapat menjaga kedamaian hati dan menularkannya kepada sesama di masyarakat. Selain itu, saya juga berharap agar umat dan pengelola kapal ini juga mampu memberikan hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat sekitar, sehingga seluruh masyarakat dapat bersama dalam kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang lebih penting lagi adalah umat juga dapat berperan serta aktif di lingkungannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui organisasi-organisasi yang ada di negeri ini. Salah satu peran yang dapat dikembangkan adalah dengan ikut serta dalam pemberdayaan dan peningkatan perekonomian di wilayah kepulauan. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk koperasi yang dikelola oleh umat agama ini, sehingga koperasi yang berasaskan kekeluargaan diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian di antara sesama umat dengan saling menolong, khususnya bagi umat yang mampu. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, akan juga dapat memberikan kontribusi terwujudnya masyarakat Muslim yang lebih sejahtera, dan berdaya saing. Sekali lagi, kami atas nama jajaran para pemerintah kaum muslimat maupun atas nama pribadi mengucapkan selamat atas peresmian KP Santo Paulus Paroki Santo Agustus Penjaga di Bulawan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pengelompokan jamaah bagi semua. Tanggapan saya mengenai peresmian dan pemberkatan Kapel Santo Paulus Bulawan ini sungguh berkat yang luar biasa dari Tuhan sendiri ya, karena dengan keterbatasan pemikiran dan sumber dana, ternyata kita panitia bisa melaksanakan peresmian dan pemberkatan kapel ini dengan menghadirkan Bapak Uskup Agung Semarang, Bapak Bupati Sleman, dan juga kehadiran dari hampir sebagian besar donatur yang terlibat dalam pembangunan kapel ini, dan juga Dewan Paroki Melati, Romo Paroki Melati, kemudian juga hampir seluruh pengurus wilayah dan lingkungan di Paroki Melati bisa hadir, dan ini sungguh sangat luar biasa berkat yang dari Tuhan yang sangat melimpah yang diberikan kepada panitia dan peresmian ini, sehingga acara yang dapat berjalan begitu lancar, begitu rapi, dan hampir semua pihak yang terlibat menikmati, hampir semua yang terlibat secara sungguh-sungguh terlibat tanpa memikirkan bagaimana, dan kerjasama yang luar biasa di antara panitia dan seluruh yang pihak-pihak yang terlibat dalam acara peresmian ini. Harapan kami setelah
kapel ini diresmikan dapat menjadi momentum bagi seluruh umat wilayah Santo Paulus Bulawen dan umat Paroki Santo Aloysius Gonzaga Melati untuk bisa bangkit dalam peningkatan iman dengan memanfaatkan kapel ini untuk acara-acara peribadatan yang kiranya harus kita tingkatkan terus iman dan kepercayaan kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya kira itu harapan dan kesan saya mengenai peresmian dan pemberkatan Kapel Santo Paulus Bulawen ini. Terima kasih. Perjuangan yang sungguh memang tidak pernah ada namanya sia-sia. Apa yang terjadi di hari ini membuktikan bahwa dengan ketangguhan, semangat seluruh umat di wilayah Bulawen selama 5 tahun bekerja keras, akhirnya terwujud bangunan yang sungguh luar biasa. Bukan soal bangunan, tetapi bagaimana kerukunan, bagaimana kesatuan, bagaimana kesehatian dari umat seluruh wilayah Bulawen ini patut kita syukuri pada saat ini. Ketika kapel ini diresmikan, kapel ini diberkati, menjadi tanda juga bahwa apa yang terjadi di hari ini sungguh Tuhan memberkati seluruh umat di wilayah Bulawen ini. Maka dengan peresmian dan pemberkatan ini, besar harapan dari saya, semoga seluruh umat di wilayah Bulawen ini dari hari ke hari bisa mewujudkan iman yang sungguh-sungguh tampak dalam keseharian. Pada diri seluruh umat Bulawen bisa merawat bangunan ini dengan baik, merawat segala sesuatu termasuk kegiatan-kegiatan, bisa sungguh-sungguh dari hari ke hari tampak sungguh baik. Kalau boleh dikata dalam pepatah yang dibuat dengan singkat, damen dipakake sapi. Semoga umat Bulawen dari hari ke hari semakin suci. Tuhan memberkati. Saya selaku dukuh di Pedukuhan Bulawen ini pertama-tama mengucapkan profisiat selamat dan sukses kepada seluruh panitia, mulai dari panitia pembangunan sampai dengan panitia peresmian dan pemberkatan Kapel Santo Paulus Bulawen ini. Dengan harapan semoga apa yang telah kita capai bersama seluruh umat dan terlebih seluruh warga di Pedukuhan Bulawen ini sungguh bermakna dan menjadikan sesuatu yang baik bagi semuanya, terlebih berguna bagi umat dan juga pada seluruh warga yang majemuk dalam hal iman kepercayaan. Dengan ini kita juga berharap dengan adanya sarana yang lebih dekat pada masyarakat, itu lebih meningkatkan ketakwaan pada Tuhan, yang otomatis akan meningkatkan kebaikan dalam diri pribadi masing-masing warga. Dan nantinya tentu saja berimbas pada pembangunan secara kerohanian, terlebih kepada seluruh warga di Pedukuhan ini. Dan selanjutnya kita juga berharap agar semuanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Kita sudah bisa membangun gedung ini dengan begitu megah dan indah. Kita juga berharap agar kita sudah mulai untuk merencanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemeliharaan, dengan perencanaan-perencanaan akan peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat, terlebih dalam keagamaan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada segenap umat Katolik di Pedukuhan Bulawen, dengan harapan semuanya ini menjadi berguna bagi semua warga di Pedukuhan Bulawen dan sekitarnya, terlebih semuanya akan menjadi pendukung dalam pembangunan seluruh pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, itu dari saya selaku dukuh di Bulawen. Demikian.